ma kita matangyang. Matangyang mahita. Tuhan dewata amanami nam arasi roha na usabahami marhite Tuhan Yesus Kristus sito usami siya dosa. Tuhan takas dosian pamerengamu di manogoton hami tapak namar hula-hula boru ima dinalaho mabuan boru ni anak ni huriam dohok boru ni huriami dinalaho majalo pamasu-masu perbogason apalagi nang mangiring-iring kami merpungu kami di tengah-tengah di bagasan hahipason doot las neroha. Tuhan dina mangudui kaulan nami pehamian nonali Tuhan totong tu homa hupasat tami asa homa nama jongjongi punguan nami onali Tuhan. Arit kami satu anon mutari ali Tuhan. Atong posdoro hanami ali Tuhan patu pamudi di hami kedua belah pihak marga butum do soni buta soi ali Tuhan. Atong asima roham Tuhan nang masih panganom mahami. Pasu-pasu ma Tuhan si panganonon tau pargogo tau ahipasun mohon di pamatang nami. Asa margogo kami Tuhan jala hipas kami dina mangulahon ngulu nami os siganu pari. Atong sesai ma dosa nami oleh Tuhan asa unang tarabat aka pasu-pasu na naing si pasahatunmu tuganup kami marsada-sada. Atong dalam matam yang nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masih lupa ulang-ulang pengarang ulang. Soalnya beda poin 4 kali saya kurang mati. Kisona marang saboru hasia marsia jara-jaran ma dina murah dihamu sai Roma tuai tujomu ponang ni hautora para saran ni satu. Roda pehami ali Tuhan madok mauliate tuan depanmu nasumurumi di bagasan menuguton. Tuhan nga sipul kami marsipanganon sarapan pagi. Tuhan damani puli ulan nami ali Tuhan dinalau pataruhon anak lot buruni huriami. Lau majalo masuk parsaripeo nasida. Asa totong ali Tuhan ulon namun ali Tuhan juluani sanhuna. Sude kami ali Tuhan na pengudison pasada rokaro pikiran nami ali Tuhan lao pasaton anak do buru di lemon. Lima nai jalo hal masuk nasida. Asa andiat ali Tuhan rumah tangga madenggan sibiruon nasida. Nabuy nasida ali Tuhan siada setiruan di rumah tangga riban. Hari ali Tuhan napos doro kanami. Ada orang sesaat lebih kami ali Tuhan ulang adat nenek sepatu nami. Jumu
pasapon nami tuarukanmu na sumurungi sudi ulon namin. Asa juwani salud na ni Tuhan sakap di roka nami akan asunita di roka nami asa dinggan ni Tuhan tulus berendalan di bagasan pos ni roka di bagasan asi buat kolong di rokamu. Alani ali Tuhan di bagasan mana beton di perangkap di mata ni aron ali Tuhan tapos doroka nami ini ngomong ali Tuhan ulon nami saha pun mengunjungi ali Tuhan ima diinganan dong pinaradi ni marana kari Tuhan dot kami dengan dahon di pulau ini. Alani ali Tuhan tapos doroka nami subina akar rencana akapakatan nami ali Tuhan saha tu tangamu mai salurutna di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuhan. berjalan dalam terang kasih Tuhan. Marilah kita sambut sukacita ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi kekuatan serta penghiburan. Ku
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kasih setianya tetap turun-menurun. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Engkau yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami yang bermaksud melangsungkan perkawinan. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka itu senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Horas mari kita sambut nah. Pada hari ini kita bersuka cita karena Martin dan Ciklin telah bersepakat untuk menerima pemberkatan pernikahan yang dari Tuhan. Dan kita melihat bahwa mereka telah duduk berdampingan di gereja ini. Mereka ingin ditahdiskan oleh Tuhan agar menjadi rumah tangga untuk anak-anak ini. Oleh karena itu firman Tuhan yang menjadi pegangan, firman Tuhan yang menjadi pengantar kepada Jacqueline dan kepada Martin serta kepada kita semua di sini tertulis dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain,
sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, perkawinan adalah lembaga yang tertua yang didirikan oleh Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Karena itu Dia menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan Dia. Artinya memang Allah telah memutuskan agar manusia itu tidak seorang diri. Allah memutuskan bahwa manusia itu harus berpasang-pasangan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah mendirikan lembaga yang namanya pernikahan, yang namanya perkawinan. Dan ini adalah lembaga tertua di tengah-tengah dunia ini yang langsung didirikan oleh Allah. Artinya kepada kita semua bahwa ketika kita ingin hendak menerima pemberkatan pernikahan, kita berkumpul di sini, Martin dan Jacqueline telah bersepakat untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Bahwa pernikahan adalah kehendak Allah dan perintah Tuhan kepada umat manusia. Oleh karena itu kepada Martin dan Jacqueline di sini kita harus sadar bahwa kalau memang ini adalah lembaga yang didirikan Tuhan, oleh karena itu kita harus bertanya kepada sang pendiri lembaga itu, apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus saya kerjakan di tengah-tengah lembaga yang Tuhan kehendaki ini. Apa yang saya harus kerjakan di tengah-tengah rumah tangga, karena ini adalah sebuah kehendak. Ini adalah perintah Allah di dalam kehidupan kita. Pasti jawabannya karena cinta, bukan begitu amang. Sudah hidup kita, boleh syukur puasa mulu itu minataan, mbak. Belum doa itu iban, bingung tuh pasti kan. Pasti semua alasan mengapa kita memutuskan untuk berumah tangga karena cinta. Nah tapi kalau gue kali tunggu. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang kepada kita semua, terutama kepada Martin dan Jacqueline di sini, cinta yang seperti apa? Karena banyak sekali model-model cinta di dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya kepada Martin di sini, mengapa kamu mencintai Jacqueline? Mungkin Martin bilang, oh dia cantik aman. Oh dia itu baik aman. Memang lihat dong dia seksi kan. Tapi ingat, ini tidak untuk selamanya. Kecantikan itu tidak bersifat kekal. 30 tahun lagi mungkin si Jacqueline ini badannya itu sudah melebar. Atau kalau saya tanya kepada Jacqueline, kenapa kau cinta sama si Martin? Oh dia ganteng sama sekarang itu kan. 10 tahun lagi dia botak di belakang. Giginya sudah ompong. Artinya ketika kita mengatakan bahwa cinta itu karena, artinya cinta ini masih di dalam ego kita. Saya menyukai dia, saya mencintai dia karena ada sesuatu yang saya lihat dari dia. Saya mencintai dia karena ada sesuatu yang bisa saya ambil dari dia. Akhirnya apa? Kita menuntut di dalam sebuah rumah tangga. Dan ingatlah bahwa tuntutan itu tidak ada manusia yang dapat memenuhi tuntutan manusia lainnya. Karena kita semua diciptakan di dalam kesederhanaan. Kita semua diciptakan di dalam kerendahan. Dan kita diciptakan di dalam kekurangan. Memang benar kita mempunyai kekuatan. Tetapi ingat bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Hanya Allah lah yang bisa memenuhi segala tuntutan kehidupan manusia. Oleh karena itu kepada Martin dan Jacqueline di sini, jangan berharap dan jangan menuntut begitu rupa kepada pasangan kalian masing-masing. Itu saja. Oleh karena itu belajarlah dari Allah. Kasih yang seperti apa yang harus didirikan di dalam sebuah rumah tangga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, apa katanya Martin? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya Allah mengasihi umat manusia dengan mengorbankan yang terbaik dari dia. Allah mengasihi manusia dengan memberikan anak. Kalau Martin mengasihi Jacqueline, berikan yang terbaik diri. Jangan menuntut, tetapi berikanlah
sebagai wujud nyata cintamu kepada pasangan. Begitu juga dengan Jacqueline. Kalau engkau memang benar mengasihi, mencintai Martin, berikan yang terbaik dari diri. Berikanlah semua yang terbaik untuk kepada suamimu. Dan itulah cinta yang harus ada di tengah-tengah sebuah rumah. Kalau pertanyaan ini dipertanyakan kepada saya, jawaban saya adalah saling menerima itu susah-susah gampang. Kenapa? Gampangnya adalah 50% dari saling menerima itu sudah kita kuasai, yaitu mau diterima. Semua kita mau diterima. Tetapi yang menjadi PR, yang menjadi permasalahan adalah mau menerima. Kalau mau menerima kelebihan itu hal yang mudah. Semua orang mampu menerima kelebihan orang lain. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah apakah kita mau menerima kekurangan orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya, kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah
damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Martin Daniel Basito Hutasoit. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jacqueline Mutiara Guto menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Jacqueline Mutiara Guto yang telah dipilih saudara Martin Daniel Basito Hutasoit menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Martin Daniel Basito Hutasoit menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara? Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan berikan amin dan memberi engkau kasih dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau sabuk namaku di dalam harapmu. Kau sabuk namaku di dalam Segala hal, namaku di hatimu. Pengorbananmu
biasa untuk keluarga supaya lebih erat lagi. Nah, perjulu setia beribadah. Nah, kedua, tetap berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, baca Alkitab. 3 tips ini adalah untuk bagaimana keluarga supaya tetap dalam firman Tuhan. Ini saya akan berdoa. Kiranya Tuhan berkati keluarga yang baik. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Kristus namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga dan di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Dan janganlah kami bawa kami ke pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna.